Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan saya Vivul Jetro Bahasa Simingito Soid dengan 3 digit NIM terakhir 169 selaku Ketua SGD A7 pada blok Alimentary. Baik, di sini kami kelompok SGD A7 akan melakukan pemaparan materi atau presentasi mengenai atresia biliar. Baik, selanjutnya adalah anggota atau daftar dari SGD A7. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Miracle Dwinata dengan 3 digit NIM terakhir 073. Izin untuk menjelaskan terkait dengan latar belakang dari student project kami. Atresia biliar merupakan penyebab paling umum kolestasis obstruktif pada neonatus, yaitu kondisi yang memengaruhi saluran empedu di hati. Insidensi atresia biliar berkisar antara 1:5.000 hingga 1:19.000 kelahiran dan bergantung pada lokasi geografis. Pada anak dengan atresia biliar, ikterus akan menetap dan diikuti dengan munculnya tanda-tanda kolestasis seperti urin berwarna gelap dan feses pucat. Faktor penyebab terjadinya atresia biliar masih belum diketahui secara pasti. Namun beberapa teori menunjukkan bahwa etiologi atresia biliar bersifat multifaktorial, seperti infeksi virus, hepatotoksin, varian genetik, kelainan imugenik, hingga gangguan autoimun. Obstruksi pada atresia biliar dapat berdampak pada metabolisme pasien, sehingga diperlukan penata laksanaan yang tepat, seperti hepatoportoenterostomi atau prosedur Kasai dan liver transplant. Adapun rumusan masalah dari student project ini yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan atresia biliar, kemudian yang kedua, seperti apa epidemiologi penyakit atresia biliar, dan yang ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya atresia biliar, kemudian yang keempat, bagaimana patofisiologi terjadinya atresia biliar, dan yang kelima, apa saja tanda dan gejala klinis dari atresia biliar, kemudian yang keenam, bagaimana cara menegakkan diagnosis atresia biliar, kemudian yang ketujuh, apa saja penata laksanaan dan terapi yang tersedia untuk atresia biliar, dan yang kedelapan, yaitu bagaimana prognosis jangka panjang pada pasien dengan atresia biliar. Baik, perkenalkan dokter, saya Imelda Febian Abigail dengan 3 digit NIM terakhir 117. Izin untuk membacakan tujuan dan juga manfaat. Untuk tujuan umumnya, itu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait atresia biliar yang mencakup definisi epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, terapi, hingga prognosis. Selain itu, untuk membantu tenaga medis dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait tata cara mendiagnosa dan menangani atresia biliar ini. Lalu untuk tujuan khusus, yang pertama untuk mengetahui definisi dari atresia biliar, lalu kedua untuk memahami epidemiologi atresia biliar, ketiga untuk mengetahui etiologi pada atresia biliar, keempat untuk memahami patofisiologi terjadinya atresia biliar, kelima untuk mengenali manifestasi klinis yang ada pada atresia biliar, keenam untuk mengetahui metode diagnosa dalam mendeteksi atresia biliar, dan ketujuh untuk memahami penata laksanaan atresia biliar berdasarkan tingkat keparahannya, dan terakhir untuk mengetahui prognosis atresia biliar. Baik, untuk manfaatnya, yang pertama manfaat bagi penulis. Penulisan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai penyakit atresia biliar, mulai dari penyebab, gejala, hingga penanganannya. Selain itu, penulis juga dapat melatih kemampuan dalam mencari, mengolah, dan menyajikan informasi medis secara sistematis. Lalu untuk bagi masyarakat, penulisan ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal atresia biliar, pentingnya deteksi dini, serta langkah-langkah penanganan yang tepat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan mempercepat tindakan medis jika ditemukan kasus serupa. Atresia biliar adalah kolangiopati progresif berat yang bersifat idiopatik dan terjadi pada bayi. Nah, penyakit ini ditandai oleh obliterasi fibrotik dan inflamasi pada saluran empedu intrahepatik dan ekstrahepatik yang menyebabkan obstruksi aliran empedu dan berujung pada kolestasis, fibrosis, hingga sirosis stadium akhir jika tidak ditangani dini. Nah, secara patofisiologis, atresia biliar diawali dengan mikroinflamasi pada saluran empedu ekstrahepatik yang menyebabkan adanya obliterasi lumen dan gangguan aliran empedu. Seiring progresi, sistem biliari hepatik juga akan bertampak. Nah, terdapat dua varian atresia biliar, yaitu biliari atresia splenic dan juga COTB. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nikade Amanda Dion Kumala dengan 3 digit terakhir 039. Pada hari ini akan membahas mengenai epidemiologi dari atresia biliar. Jadi untuk insiden kolestasis pada bayi baru lahir diperkirakan 1 dari 2.500 kelahiran di seluruh dunia.
Di antara kasus tersebut, 25-55% didiagnosis sebagai atresia biliar, yaitu suatu kondisi yang sering ditandai dengan peningkatan bilirubin terkonjugasi terjadi pada 1 dari 2.500 kasus akibat gangguan fungsi hati dan saluran empedu. Nah, peningkatan bilirubin terkonjugasi pada bayi sendiri merupakan indikasi kuat adanya atresia biliar, sebuah penyakit hati yang menyerang saluran empedu intra dan ekstrahepatik pada neonatus. Tingkat kejadian atresia biliar bervariasi antara 1/8.000 hingga 1/21.000 kelahiran hidup dengan perbedaan angka kejadian antar wilayah seperti 1/10.000 di Taiwan dan Jepang, 1/10.000 sampai 1/15.000 di Amerika Serikat, dan 1/15.000 sampai 1/20.000 di Eropa, serta kecenderungan lebih tinggi pada bayi perempuan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ran Hafiz Ilmawan dengan 3 NIM terakhir 015. Jadi etiologi atresia biliar sangat kompleks dan multifaktorial dengan penyebab pastinya yang belum sepenuhnya dipahami dan diyakini merupakan kombinasi dari berbagai faktor, bukan satu pemicu tunggal. Penelitian utama mengenai pemicunya berfokus pada infeksi virus seperti reovirus, rotavirus, dan sitomegalovirus, serta paparan terhadap toksin tertentu, contohnya biliatreson. Selain itu, faktor internal juga memainkan peran signifikan, termasuk disregulasi sistem imun yang melibatkan respons sel T dan makrofag, adanya kelainan selama perkembangan embrionik, serta faktor kerentanan genetik. Secara karakteristik, atresia biliar adalah penyakit fibroinflamasi yang progresif pada saluran empedu yang akhirnya menyebabkan obstruksi. Ada indikasi kuat bahwa kondisi ini dapat mulai berkembang sejak bayi masih di dalam kandungan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Cantika Putri Merawetnyana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi atresia biliar. Patofisiologi dimulai dari cedera epitel biliar akibat infeksi virus atau toksin lingkungan yang dimana memicu respon imun dan peradangan kronis. Faktor genetik seperti polimorfisme gen GPC1 dan adusin 3 serta pengaruh epigenetik dan kondisi selama kehamilan juga berperan dalam meningkatkan kerentanan. Selain itu, disbiosis usus dan metabolit mikroba turut memengaruhi sistem imun dan fungsi hati. Biomarker seperti MMP7, FGF19, dan M2BP-GI dapat digunakan untuk deteksi dini dan penilaian tingkat keparahan dari fibrosis. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan saya Bagus Redia Yuliana Napitra dengan 3 jam terakhir 192. Di sini saya dari SGD A7. Di sini saya mendapatkan bagian manifestasi klinis atresia biliar. Atresia biliar merupakan kolongiopati obstruktif progresif pada neonatus akibat obstruksi atau tidak terbentuknya saluran empedu infra maupun ekstrahepatik. Kondisi ini menyebabkan gangguan aliran empedu dari hati ke usus. Gejala awal biasanya muncul dalam 2 minggu hingga 4 minggu pertama kehidupan. Ditandai dengan ikterus kolestatik yang menetap di tinja aktotik atau berwarna pucat ataupun dempul. Urin berwarna gelap serta hepatomegali. Pada kasus lanjut dapat ditemukan splenomegali, gangguan tumbuh kembang, dan iritabilitas akibat pruritus. Jika tidak ditangani secara dini, atresia biliar dapat berkembang menjadi fibrosis hati, sirosis, hingga gagal hati terminal yang memerlukan transplantasi hati sebagai terapi definitif. Intervensi seperti Kasai, portoenterostomi sebaiknya dilakukan sebelum usia 60 hari untuk hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting melalui pemantauan ikterus berkepanjangan dan analisis warna tinja sebagai metode screening yang sederhana di layanan kesehatan primer. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kenny Wibowo dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan terkait diagnosis atresia biliar. Jadi untuk diagnosis atresia biliar di sini memerlukan pendekatan multimodal. Ini mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, pencitraan, dan prosedur invasif untuk memastikan diagnosis secara akurat. Untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik, di sini anamnesis awal melibatkan pengumpulan informasi mengenai gejala seperti ikterus yang menetap setelah usia 2 minggu, feses warna pucat, dan urin warna gelap.
Pemeriksaan fisik dapat mengungkapkan adanya hepatomegali dengan konsistensi kenyal hingga keras, serta splenomegali pada kasus lanjut. Oke, kita langsung lanjut ke pemeriksaan penunjangnya. Di sini ada pemeriksaan lab. Di sini bisa untuk mengevaluasi fungsi hati dan mendeteksi tanda-tanda kolestasis, peningkatan kadar bilirubin direct dan total, serta kadar gamma glutamil transpeptidase atau GGT yang tinggi, itu mengindikasi adanya obstruksi saluran empedu. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan pencitraan kita bisa menggunakan USG abdomen 2 fase. Ini merupakan modalitas pencitraan non-invasif yang digunakan untuk menilai struktur hepatobiliar. Temuan seperti tidak terlihatnya kandung empedu atau adanya triangular cord sign itu mendukung diagnosis AB. Kemudian selanjutnya ada biopsi hati. Biopsi hati ini merupakan prosedur invasif, dapat memberikan informasi histopatologis penting. Temuan seperti ada proliferasi saluran empedu, fibrosis portal, dan obstruksi empedu itu mendukung diagnosis AB. Kemudian yang terakhir ada kolangiografi. Jadi kolangiografi ini merupakan baik bisa prosedur intraoperatif maupun endoskopik, itu digunakan untuk visualisasi langsung saluran empedu dan dapat membantu dalam menegakkan diagnosis definitif AB. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dokter, perkenalkan saya Faiful Jetrogobasa Semitozoid dengan 3 digit NIM terakhir 109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan atresia biliar. Jadi, bagaimana? Baik, pertama, tindakan utama yang dapat dilakukan adalah melakukan operasi Kasai, yaitu membuat saluran baru untuk empedu langsung ke usus. Tapi, dalam beberapa kasus, operasi Kasai saja tidak cukup untuk menangani penyakit tersebut. Banyak pasien yang tetap harus melakukan transplantasi hati bila ditemukan adanya kelainan seperti infeksi. Selanjutnya ada perawatan tambahan, bisa diberikan suplemen vitamin dari A, D, E, K, juga nutrisi tinggi kalori dan pemantauan tumbuh kembang. Kontrol rutin juga harus dilakukan ke dokter anak dan juga harus deteksi dini komplikasi dan pencegahan infeksi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Clara Syabana Tania Sehombing dengan 3 digit NIM terakhir 143. Berikutnya saya akan memaparkan tentang prognosis atresia biliar. Prognosis atresia biliar sangat bergantung pada diagnosis dini dan cepatnya tindakan operasi, khususnya Kasai portal enterostomi atau KPE. Bayi yang dioperasi sebelum usia 60 hari punya peluang hidup jauh lebih baik, bahkan survival 10 tahun pasca KPE jauh lebih tinggi jika operasi dilakukan dalam 8 minggu pertama. Sebaliknya, jika operasi lewat dari 12 minggu, prognosisnya akan turun drastis. Kemudian, komplikasi utama pasca operasi adalah kolangitis, infeksi saluran empedu yang terjadi pada hampir 60% pasien dan memperburuk hasil. Adanya kista biliar juga meningkatkan risiko infeksi ini. Selain itu, dari sisi jaringan, tingkat fibrosis hati dan ekspresi penanda peradangan seperti CD20 ikut mempengaruhi kelangsungan hidup, sehingga pemeriksaan histopatologi sangat penting untuk memperkirakan prognosis daripada pasien. Perkenalkan, saya Nikade Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 065. Izin untuk menjelaskan bagian kesimpulan. Atresia biliar secara definisi merupakan kolangiopati progresif pada bayi yang ditandai dengan obliterasi fibrotik dan inflamasi saluran empedu baik di intra maupun ekstrahepatik. Insidensinya yaitu sekitar 1 berbanding 8.000 sampai 1 berbanding 21.000 kelahiran hidup dan lebih sering terjadi pada bayi perempuan. Untuk etiologinya itu multifaktorial, bisa karena infeksi virus seperti cytomegalovirus, rotavirus maupun reovirus, bisa karena toksin, gangguan imun, kelainan embrio, dan faktor genetik. Patofisiologinya yaitu dimulai dari cedera epitel, lalu terjadi aktivasi imun, peradangan, dan juga fibrosis. Gejalanya yaitu ikterus kolestatik lebih dari 2 minggu, hepatomegali ataupun splenomegali. Diagnosisnya ditegakkan dengan anamnesis, lab, USG, biopsi maupun kolangiografi. Tata laksananya yaitu operasi Kasai atau portoenterostomi, suplemen, dan monitoring nutrisi. Prognosisnya itu bergantung pada waktu tindakan bedah dan komplikasi pasca operasi. Saran, diperlukan adanya peningkatan kewaspadaan terhadap tanda klinis oleh para tenaga medis, seperti ikterus menetap setelah usia 2 minggu dan ditemukannya tinja akolik. Pelaksanaan portoenterostomi Kasai secara tepat waktu, serta evaluasi berkelanjutan terhadap fungsi hepatobiliar pasien juga perlu diperhatikan. Penelitian lebih lanjut mengenai terapi adjuvan dan pendekatan transplantasi hati perlu terus dikembangkan untuk strategi komprehensif dalam tata laksana atresia biliar. Selain itu, pentingnya meningkatkan edukasi masyarakat dan orang tua tentang deteksi dini ikterus patologis.
Tujuannya agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin dan memperbaiki prognosis.